dari Gading Serpong atau Paramount, mungkin kedua-duanya. Hari ini tanggal 24 September 2025, jam 10:17. Jadi seperti biasa, maksudnya hari ini masih nyambung dengan topik yang sebelumnya, ya, gitu. Hari ini kita ke Jalan Raya Serdang Kulon Korelet. Entahlah di mana itu, tapi kayaknya dekat sama PLB Penerbangan Curug, ya. Hari ini kita akan ngebahas topik yang masih berhubungan erat sama topik yang terakhir, itu pinjol, ya. Jadi apakah pinjol merupakan jalan keluar ataukah sebuah masalah baru? Ya, itu tergantung dari kitanya melihatnya sih, ya. Jadi kesimpulannya ke situ. Kalau terlalu banyak ya jadi masalah baru. Tapi kalau dari satu pinjol dan bisa menyelesaikannya dengan baik, ya sebetulnya sih nggak apa-apa juga. Tuh orang baru bisa nyetir kayaknya, gitu. Jadi kita akan ngebahas untuk pinjol yang gagal bayar. Gagal bayar tuh gimana, Bang? Ya nggak bisa bayar karena angkanya kegedean, karena ngaturnya salah, ngatur waktunya juga salah, gitu. Gitu, jadi nggak enak nih. Jadi ya begitu. Kalau salah, gagal bayar, ya repot. Nah, diteror, iya diteror. Teror banyak orang. Diteror debt collector yang pasti. Tapi gini ya, tergantung pinjolnya sih. Kalau pinjolnya legal sih nggak akan pakai debt collector, paling ganggu aja di WA. Gitu. Rapi pun juga masih diganggu. Maksudnya rapi ini pembayarannya rapi pun masih diganggu. Limit Anda naik, gitu. Diganggu juga. Jadi kita akan ngebahas yang namanya galbay. Ya, galbay itu artinya gagal bayar. Kalau dari ini pernah dong, udah jatuh tempo tapi ternyata nggak ada duitnya sama sekali, gitu. Ya kan, pusing dah tuh 7 keliling. Jadi rada pusing juga kan kalau akhirnya nggak bisa bayar, diteror. Oke. Oke, jadi ya saya sih ngalamin sendiri ya. Jadi emang di bulan Agustus itu saya gagal bayar.
Oke lah, gimana ya caranya dari sana sini sudah nggak berhasil, aduh, ya kan, hampir putus asa gitu. Akhirnya scrolling lah di Facebook, di Instagram. Pertama Instagram dulu sih, scrolling di Instagram. Ternyata tuh ada jasanya, ada jasa yang bisa mengatasi gagal bayar tersebut gitu. Ya, terus apakah ini solusi gitu? Adalah chatting-chatting lewat pesan, lewat nomor telepon yang dikasih gitu kan, cari informasi. By the way, pemandangannya rada lumayan lah di sini, masih ada hijau-hijaunya dikit ya. Entah nggak, tapi ini daerahnya nggak tahu juga. Medang, bukan deh, bukan masuk Medang gitu. Oke, jadi galbay atau gagal bayar itu maksudnya ada orang atau jasa yang menawarkan bantuan supaya utang kita ke pinjol bisa diurusin itu, atau dihapus. Cijantra coy, nama daerahnya Cijantra. Padahal sering lewat ini saya, masih nggak hafal juga nama Cijantra. Oke, lanjut ya. Terus ya gitu deh, chatting-chatting, terus ada yang bisa bantu karena begini syaratnya nggak ada, tapi ada dua yang nawarin, wah harus bayar dulu pak gitu, harus bayar dulu karena untuk memanipulasi data gitu ya. Tapi ada juga yang ketemuan gitu, minta ketemuan dulu ngejelasin kronologinya gimana 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 gitu ya. Ya dari empat itu ya dua yang mengecewakan, yang dua itu belum ketemuan karena ya itu seperti sebelumnya ada orang baik yang pinjemin gitu, tapi ya gitu, ya cuma ngobrol-ngobrol aja, belum sempat janjian. Yang dua pertama itu yang chattingan via WA dan via Instagram itu minta duit di depan ya. Jadi mereka ini bukan lembaga resmi, tapi dari informasi yang didapat itu mereka itu kayak orang-orang yang pinjol, yang ngerti cara memanipulasi pendataan gitu. Biasanya mereka tuh nggak datang sendiri, mereka tuh datang sama timnya. Nanti akan dibantu dicairkan sesuai yang kita inginkan. Tapi ada fee-nya, jangan salah ya, ada fee-nya. Nah, kalau yang ini gosip-gosipnya itu sih 35% dari apa yang dicairkan, dari jumlah yang dicairkan gitu. 30% mah nggak banyak bang, atau 30%, 35% nggak banyak. Kalau dari itu ya repot juga sih sebetulnya dibilang banyak nggak banyak ya. Kalau di atas 50 juta iya nggak banyak, tapi kan dapatnya cuma berapa, 40-an kali ya.
Itu nanti mereka akan buatin data-data palsu. Nomor telepon tetap nomor telepon yang sama. Jadi pokoknya mereka siapin lah. Gitu. Tapi gini ya, itu tuh harus deal. Nah, jadi resiko dan bahayanya nih. Oke, udah pasti data kita dipegang dia. Ya. Kalau dia bikin pun, ya bagus lah. Tapi kan tetap data asli kita diminta. Terus bahaya berikutnya, oke ketemuan nih tatap muka, jelasin semua kronologinya nih, ya kan, begini, oke dia bantu. Tapi kalau nggak jadi nih, kalau nggak jadi dengan persyaratan dan ketentuan yang mereka inginkan, itu kita harus bayar sesuai itu 35% dari angka yang kita mau, meskipun duitnya nggak jadi diproses. Dan mereka itu, oke lah, gini, kita ngambil pinjolnya, beberapa pinjol dari pinjol yang legal, yang terdaftar di OJK ya. Nah, nanti mereka akan pinjam dari pinjaman online juga yang ilegal. Jadi, nanti kita doang yang diteror. Keluarga kita nggak diteror. Gitu. Sama debt collector-nya dari pinjol ilegal. Nah, itu buat mental aja. Gitu. Tapi duitnya cair, misalnya kebutuhannya, wah gue harus melunasin utang nih 60 juta gitu kan, saya akan dicairin tuh 60 juta tapi dipotong 35% gitu. Nah kita yang akan nanggung terornya dari debt collector ilegal itu gitu. Jadi paham ya sampai sini ya tentang gagal bayar. Jadi yang dua itu yang mau ketutup tatap muka itu saya nggak jadi ketemuan karena emang sejujurnya ya uang udah ada gitu. Jadi alasannya badan kurang sehat aja. Jadi nggak bisa ketemuan. Gitu. Jadi kalau gagal bayar gimana bang? Gagal bahaya. Tapi cepet bang. Wah bingung juga. Saya tuh tidak merekomendasikan ya. Karena ada beberapa foto dari yang di WA itu. Kan dia punya bukti itu. Kayaknya customernya tuh mukanya nggak sumringah. Ngerti nggak? Kayak dipaksa. Kayak bukan dipaksa, kayak terpaksa melakukannya karena harus bayar 35%. Itu. Loh, kenapa saya tahu ya? Karena mereka udah informasikan di depan. Itu. Ya, jadi nah, bicaranya solusinya bagaimana? Nah, solusinya ya kalau terlanjur terlilit pinjol ya ada beberapa langkah yang aman nih menurut ChatGPT. Kalau pakai pinjol ilegal, coba berkomunikasi langsung. Kalau pakai pinjol legal yang terdaftar di OJK, ya coba ngomong langsung lah tuh. Biasanya masih ada restrukturisasi pembayaran atau perpanjangan tenor. Terus kedua,
Yang bodoh yang orang lain atau saya lakukan adalah jangan ambil pinjaman baru untuk menutupi lubang. Ya, terus poin ketiga, cari bantuan ke lembaga hukum atau instansi yang wih, debu asap. Wih, lengkap sekali di sini. Ya ini sebelah kiri ini PLP ya, PLP penerbangan udah lewat belum ya? Yang ada pesawatnya, kayaknya belum. Jalannya enak, tapi kalau malam gelap banget, banget. Lampunya terang-terang banget. Serem lewat sini, seri kayak pertandingan. Oh, udah kelewat tadi yang ada kapalnya di depan. Oke, terus dan yang terakhir poinnya adalah cari tambahan penghasilan walaupun kecil. Nah, itu yang sedang saya lakukan saat ini. Saya sedang mencari tambahan dari YouTube Long. Saya mencari subscriber. Aduh. Jadi mohon dibantu ya. Nah, itu sekolahannya. Salah satu bagian dari Sekolah Tinggi Ilmu Penerbangan yang ada di Curug. Itu luas cuy tanahnya, nggak tahu berapa hektar, tapi luas banget. Dulu pernah masuk kantor paket ke sini, luas banget. Gitu. Oke, jadi kita kasih summary ya, atau kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya, layanan Galbay ini atau gagal bayar pinjol ini bukan solusi ajaib ya, bukan solusi yang abrakadabra terus duitnya cair. Ya cair, tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Terus resikonya lebih besar daripada manfaatnya. Ya ya resikonya aja besar, tapi ya bermanfaat. Tapi ya tergantung ya, ini cara pandang gue ya. Tapi tergantung ya, ini cara pandang saya. Gitu. Memang pasti dijanjikan janji-janji manis juga dari si instansi Galbay ini. Gitu. Tapi ntar ya banyak sih di Facebook, di Instagram banyak sih. Tapi ya tergantung kalian ya kalau nyari ya. Kalau bukannya gua nyuruh, bukannya saya nyuruh nih, tapi ya ini informasi aja nih. Itu pokoknya banyak lah di Instagram, di Facebook tuh banyak yang nawarin. Tapi ya gitu, ada konsekuensinya dari semua yang kita ambil. Ya, seperti yang udah dijelaskan, mungkin resikonya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, terus kita harus lebih berhati-hati, belajar dari pengalaman, khususnya pengalaman saya gitu. Terus atur atur keuangan, ini tamparan buat saya sih, belum bisa ngatur keuangan dengan baik sih. Ini kemana nih? Bitung, Palasari. Saya teh udah di mana? Saya ke Palasari. Oh, Serdang itu mau ke Cikupa. Nanti tuh di situ tuh ada gang kecil untuk bisa tembus ke belakang. Kalau nggak salah ini.
Kemarin tuh pernah ngevlog juga, tapi nggak jadi karena volumenya hilang. Itu momennya lagi bagus banget, tapi suaranya hilang. Mau di dubbing males banget. Ya gitu, banyak transformer. Ini kita sudah masuk di Kecamatan Panongan. Ada Panongan, Pagedangan. Wah, banyak deh. Ini tuh udah masuk wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, jadi yang mau tahu ya inilah kabupaten sebagian dari Kabupaten Tangerang. Nanti kita ke kanan. Ya, ini akan menuju bisa ke Cikupa juga. Ke Cikupa, Balaraja, Tiga Raksa. Banyak tempat di Kabupaten Tangerang, Tenjo, dan sebagainya. Oke, balik lagi ke Galbay. Jadi ya begitu ya guys. Ya, semua keputusan ada di tangan Anda sih. Gitu. Tapi ya kalau bisa cari yang lebih aman aja lah. Paling tidak jangan ketipu lah gitu ya. Karena kalau ketipu tuh stres gitu. Oke guys, kalau gitu terima kasih udah nonton jalan-jalan ke Kabupaten Tangerang. Ini untungnya posisinya ada di jalan raya sih. Tapi ini karena memang ada galian, nggak tahu ini galian apa. Kayaknya kabel listrik deh kalau ini. Oh ya, benar kabel listrik. Listrik, pam, gali lagi. Emang seneng banget. Udah jalannya dirapiin sama pemerintahnya, pemerintah daerahnya, dihancurin lagi. Aduh, tiap kali ngancurin saya tidak pernah terorganisir dengan baik. Kita lanjutin aja sampai titik ya guys. Wah, di sini kalau panasnya berasa banget. Ya masih oke sih untuk tinggal di sini, tapi untuk ke kotaknya, ke Tangsel yang banyak pusat hiburannya, kok jauh banget. Naik ojol mahal, punya mobil nggak sanggup beli, tapi banyak mobil sih di sini. Oke, minimal lah ya punya motor lah ya. Itu satu lah. Kalau terpaksa naik ojol nggak apa-apa sekali-kali lah ya. Cukup mahal sih masalahnya. Depan tuh ada perumahan di sebelah kanan, sampingnya Indomaret. Rem mendadak. Nah, ini mah NJ. Ya, mobil depan tuh mobil Tangsel. Bensin cukup. Hampir sampai. Serdang Kulon. Korelet. Sebelah pabrik NKS. Ya, oke guys. Sampai sini dulu. Jangan lupa untuk like,
komen yang punya pengalaman yang sama dan share untuk video ini sebagai video edukasi itu. Oke guys, sampai sini dulu. Terima kasih sudah menyaksikan. Mana ya? Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di topik berikutnya. Bye.